Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru dan selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Nah, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada saya untuk boleh saya menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan biarlah ini semua boleh menjadi berkat buat kita semua dan supaya kita boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita mengenal akan pribadi daripada Tuhan itu. Dan Bapak Ibu, satu hal yang selalu saya tekankan bahwa kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya, dan kita bisa menyembah Tuhan ketika kita berada di hadirat Tuhan, ketika menghadirkan kehadirannya, ketika kita menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu luar biasa ketika kita tadi menaikkan pujian, penyembahan kita, dan saya percaya hadirat Tuhan itu bukan saja mengurapi saya di tempat ini, tapi saya percaya hadirat Tuhan itu juga ada di tempat di mana Bapak Ibu saudara berada. Karena hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua rindu untuk mendengarkan bagian-bagian dari firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman itu membuat iman kita semakin hari semakin kuat dalam menghadapi apapun juga. Di saat-saat yang tidak menentu ini. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita semuanya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-56. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali arti-arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-56. Dan malam hari ini saya beri tema di ruang Maha Kudus Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Haleluya. Boleh lambaikan tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa kita adalah generasi untuk penggenapan semua isi Alkitab. Dan kita seharusnya sadar Bapak Ibu, supaya kita dapat mengagendakan hidup kita untuk penggenapan ini. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka mendapat penglihatan dan bernubuat tentang akhir zaman. Dan mereka sudah mati dan tidak hidup di zaman ini. Tetapi kita saat ini kita hidup dalam generasi di mana semua penglihatan dan nubuatan yang sudah disampaikan lebih dari 4.000 tahun yang lalu itu segera digenapi. Kita ini hidup dalam generasi untuk menggenapi semua itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sadar akan hal ini? Apakah kita dapat menangkap pesan Tuhan ini atau tidak? Bapak Ibu, pada saat gereja mula-mula berdiri, dunia gegar. Dan ada banyak orang dimenangkan dan menjadi pengikut Yesus. Kenapa dunia gegar? Karena ada jemaat mula-mula yang hidup dalam pengenalan Tuhan. Dengan tanpa bantuan media, tidak ada teknologi, mereka hidup dalam dimensi yang tidak terbatas. Dan Roh Kudus bekerja secara luar biasa.
Tuhan bekerja secara luar biasa atas jemaat-jemaat mula-mula. Ada satu kegerakan besar terjadi. Dan malam hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk yang namanya satu pergerakan. Dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat yang namanya movement atau pergerakan ini melalui penyembahan. Dan malam hari ini, kita akan membahas tentang hadirat Tuhan, pujian dan penyembahan. Dan juga supaya kita dapat lebih menghidupi arti kehadiran Tuhan melalui pujian dan penyembahan ini. Nah Bapak Ibu, saya mau kita melihat kembali gambar tabernakel Musa. Mungkin Pak Hin bisa bantu untuk menayangkan gambar tabernakelnya. Ya, oke. Nah Bapak Ibu, inilah gambar tabernakelnya. Dan ini adalah mengenai pelajaran tentang perjanjian lama. Tetapi saya mau supaya kita dapat menangkap sesuatu dari pelajaran ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal 25 sampai pasal 28, Bapak Ibu bisa nanti membacanya di rumah dan saya mau ceritakan dengan singkat buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, di tengah-tengah padang gurun ketika orang Israel berkumpul di situ dan Tuhan sedang membuat sesuatu. Bapak Ibu, kita melihat satu pemandangan di sini. Pemandangan apa sih? Ada emas, ada perak, ada tembaga. Seluruh logam ada di tengah-tengah padang gurun. Ada apa dengan semua ini? Ada kulit lumba-lumba dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita bahas akan panjang sekali. Tapi saya mau bicara tentang satu hal, yaitu pergerakan atau movement. Bapak Ibu perhatikan gambar tabernakel ini. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Apakah mereka bisa merasakan Tuhan di semua area ini? Ya. Tapi untuk menemukan Tuhan, bukan di semua ruangan. Tapi dalam satu ruangan, yaitu ruang maha kudus. Dan seorang imam besar hanya bisa masuk ke ruang maha kudus ini hanya 1 tahun sekali, yaitu pada hari raya Grafia. Artinya tidak semua imam boleh masuk dan tidak sembarang orang boleh masuk, dan harus dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Seorang imam besar boleh masuk seperti hanya dengan pakaiannya. Nah, mengenai pakaian ini, saya belum tentu bisa dijelaskan dan menjadi satu pelajaran tersendiri. Singkatnya Bapak Ibu, dalam Keluaran pasal 28, Musa mendapat perintah khusus untuk membuat pakaian kudus untuk Harun yang ditunjuk sebagai imam besar. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga bahwa pakaian kudus itu harus dibuat oleh orang-orang yang dipenuhi Tuhan dengan roh keahlian. Dan pakaian imam tersebut di ayat yang keempat tertulis terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tutup dada, baju efod, gamis, kemeja, serban, dan ikat pinggang. Dan Tuhan memerintahkan secara spesifik bahan yang digunakan untuk membuat bagian-bagian dari pakaian kudus ini, yaitu emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lainan halus. Selain itu, beberapa bagian dari baju itu juga dihiasi dengan batu-batu mulia. Wow, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan saya mau katakan, perancang dunia pun tidak ada yang merancang seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini dikatakan semua logam-logamnya sampai giring-giring dari emas. Untuk apa semua ini Bapak Ibu? Ini adalah tuntutan Tuhan yang harus disediakan oleh orang Israel. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, di halaman itu ada mezbah bakaran. Dan orang bisa merasakan Tuhan di sini. Ada kambing domba disembelih di sini. Dan ini adalah korban penghapusan dosa Bapak Ibu. Terus masuk ke ruang yang tengah.
ruang yang kudus. Di sini sudah tidak boleh semua imam masuk, dan hanya imam besar saja yang boleh masuk. Logam yang ada di perabotannya sudah lain, sudah beda Bapak Ibu, sudah emas semuanya. Di sini, apakah seorang imam merasakan Tuhan? Iya, pasti. Dia merasakan Tuhan. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat di situ ada meja sajian roti. Ada menorah. Apa itu roti sajian? Itu adalah the bread of presence. Roti hadiratnya. Jadi di situ sudah bicara tentang bagaimana hadirat Tuhan itu. Kemudian ada menorah atau kandil atau kaki dian atau kaki pelita. Dan ini kita sudah membahasnya. Dan ini berbicara tentang karunia-karunia. Dan pelajarannya banyak Bapak Ibu. Nah, di sini belum ketemu Tuhan. Seorang imam harus masuk ke ruang yang paling dalam, ke ruang yang paling belakang. Dan di situ terdapat tirai. Tirai inilah yang terbelah ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian di situ tinggal satu benda terakhir untuk dia masuk ketemu Tuhan, namanya mezbah pembakaran ukupan, atau mezbah pembakaran dupa, atau mezbah dupa. Bapak Ibu, apa itu mezbah ukupan atau mezbah dupa itu? Mezbah ukupan atau mezbah dupa ini tidaklah sama dengan mezbah bakaran Bapak Ibu. Di mezbah ukupan atau mezbah dupa ini ada rempah-rempah pilihan yang sangat harum. Ada wangi-wangian kemenyan yang harum sampai melekat di baju imam. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Di mezbah ini hanya ada dua ukupan. Wahyu pasal yang ke-5 dan Wahyu pasal yang ke-8 menuliskan bahwa di situ ada yang pertama adalah doa. Dan yang kedua adalah pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang waktunya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Inilah yang mau Tuhan restore. Inilah yang mau direstore. Inilah yang Tuhan mau sedang pulihkan. Yaitu doa, pujian dan penyembahan. Yang mau direstore, yang mau dipulihkan adalah mezbah ukupan ini. Mezbah dupa ini. Inilah kegerakan itu Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang doa. Nah Bapak Ibu, doa, pujian dan penyembahan itu apa Bapak Ibu? Penyembahan atau worship dalam bahasa Yunani-nya adalah proskuneo. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah tukis. Jadi doa, pujian dan penyembahan itu artinya adalah mencium wajah Allah. Dan doa itu bukan membawa list atau daftar-daftar kebutuhan. Ini loh Tuhan yang kuperlukan itu. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, doa kita sekarang harusnya berbeda dengan doa yang pernah kita serukan, yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita naikkan sebelum-sebelumnya. Di mana kita berdoa, tetapi kita tetap saja di situ dan tidak mengalami perubahan apa-apa. Tidak mendapatkan jawaban doa. Padahal kita ada di mezbah ukupan itu. Nggak ada hasilnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita telah membahas tentang doa ini pada renungan minggu yang lalu. Kenapa kita berdoa, tetapi tidak dijawab atau belum dijawab Tuhan? Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali melalui link yang sudah Pak Hen share. Jadi Bapak Ibu, doa itu bukanlah sederetan permohonan akan keperluan kita. Doa itu seperti penyembahan. Doa dan penyembahan itu seperti satu koin dengan dua sisi. Seperti rem dan perangko. Dan saya mau katakan, Tuhan,
banyak sekali kita salah mengerti tentang doa ini. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang ada di pergerakan terakhir, di mana kita akan dipulihkan dua hal ini. Dan saya mau katakan, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan memberikan dua hal. Yang pertama, yang kedua pujian dan penyembahan. Praise and worship merupakan ekspresi dari seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Pujian dan penyembahan atau praise and worship merupakan ekspresi dari seberapa dewasanya kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu, di mezbah ukupan atau mezbah dupa ada rempah-rempah pilihan yang sangat harum. Ada wangi kemenyan yang harum. Dan itulah yang dinikmati Tuhan. Itulah harumnya penyembahan. Itulah harumnya doa. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26 dikatakan, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bukan supaya mereka dibebaskan. Bukan untuk mengasihani diri. Mereka memang patut dihukum mati. Karena mereka mengkristenkan orang-orang Romawi dan Yunani. Sehingga mereka benci kepada Paulus dan Silas. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka, Paulus dan Silas, kira-kira tengah malam berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Gempa bumi ini normal, bukan? Ya, tapi gempa bumi yang membuka borgol dan gembok tidak normal, Bapak Ibu. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu, di saat-saat sekarang, ketika orang-orang Kristen berdoa, gereja modern berdoa, yang goyang itu orang-orangnya, bukan bangunannya. Mereka berbahasa roh, dan mereka memakai nama Yesus, melompat-lompat, dan menaikkan pujian dan penyembahan. Tetapi apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa itu. Tetapi di Kisah Rasul dikatakan, ketika mereka berdoa, penjara itu goyah. Dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga seni-seni penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah Bapak Ibu, apa yang menghalangi kita, sehingga kita tidak bisa hidup di dalam dimensi yang mereka punya? Karena kita hidup tidak di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan ini yang Tuhan mau pulihkan di akhir zaman ini. Ini yang Tuhan sedang kerjakan di generasi ini. Di hidup kita. Di hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk pergerakan ini. Hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa atas kehidupan kita. Dan kita akan mengalami dan menerima satu kegerakan yang besar terjadi di dalam hidup ini. Nah, amin Bapak Ibu. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita, dan kita akan melanjutkan renungan kita dengan tema yang sama di minggu yang akan datang. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Firman yang menembus setiap dimensi, sekalipun apapun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. God bless you all.
Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hendra akan menjawab. Amin. Terpujilah Tuhan. Nanti Bapak Ibu kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.